Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan dijamu oleh Omonia Nicosia di GSP Stadium pada Matchday 3 Grup E Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Kamis 6 Oktober 2022 jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi laga kompetitif perdana MU di negara Siprus. Meski asing dengan lawannya ini, ada setidaknya satu nama dari kubu Omonia yang cukup familiar dengan MU. Dia adalah Neil Lennon, mantan pemain Manchester City yang dulu pernah menghadapi MU bersama Celtic dan Leicester City. Omonia masih tanpa poin di grup E. Dalam dua laga pertamanya, Omonia kalah 0-3 menjamu Sheriff Tiraspol dan takluk 1-2 di kandang Real Sociedad. Sementara itu, MU sudah mengumpulkan 3 poin setelah dipermalukan Sociedad 0-1 di Old Trafford pada matchday pertama. Anak-anak atuh Erik ten Hag menaklukkan tuan rumah Sheriff Tiraspol pada matchday kedua. Di kandang Sheriff waktu itu MU menang 2-0. Jadon Sancho membuka keunggulan MU dengan golnya di menit ke-17. Kemudian Cristiano Ronaldo menggandakannya lewat titik penalti di menit 39. MU baru saja menelan pil pahit di Premier League akhir pekan kemarin. MU dihantam Manchester City 3-6. Kekalahan dalam derby Manchester itu tidak perlu dijadikan pelecut oleh MU untuk meraih hasil terbaik di Siprus nanti. Sebuah asa diapungkan oleh Facundo Pellistri. Winger muda Manchester United itu berharap bisa mendapatkan jam bermain di sepanjang bulan Oktober 2022 ini. Pellistri sudah pulih dari cedera. Ia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Pellistri optimistis bisa mendapatkan kesempatan bermain bersama Manchester United karena ia tahu MU akan mendapatkan jadwal tanding yang sangat padat di bulan Oktober 2022 ini. Jadi ia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bersama Setan Merah. Pellistri sendiri mengaku senang bisa bermain di Manchester United pada pramusim kemarin. Ia merasa enjoy ditangani oleh Erik ten Hag. Alhasil, sang winger berharap bisa mendapatkan kesempatan dari sang manajer untuk unjuk kebolehan di skuad Setan Merah. Erik ten Hag resmi mengumumkan skuad Manchester United yang berangkat ke markas Omonia. Ia membawa total 22 pemain Manchester United di laga ini. Di laga ini, Erik ten Hag memutuskan untuk mengajak beberapa pemain inti Manchester United. Cristiano Ronaldo dipastikan berangkat ke Siprus. Ia kemungkinan besar akan dipasang sebagai starter di laga ini. Selain itu, ada sejumlah nama seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Christian Eriksen, Anthony Martial yang dibawa di laga ini. Erik ten Hag tidak lupa untuk membawa sejumlah pemain muda untuk berpartisipasi di laga ini. Di lini tengah, ten Hag mengajak Zidane Iqbal. Gelandang muda ini kemungkinan besar akan diberikan kesempatan bermain di partai ini. Selain itu, juga ada membawa sejumlah penyerang muda seperti Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, Anthony Elanga untuk berpartisipasi di laga ini. Paul Parker punya saran untuk Erik ten Hag terkait siapa gelandang yang harus ia datangkan di tahun 2023 nanti. Ia menilai manajer Manchester United itu dinilai harus mencoba untuk mendatangkan Declan Rice ketimbang Frankie de Jong. Kepada My Betting Sites,
Parker menyebut MU tidak perlu mengejar De Jong yang sudah terang-terangan menolak pindah ke Old Trafford. Ia menilai lebih baik MU memfokuskan diri untuk merekrut Declan Rice di tahun 2023 nanti. Parker menyebut bahwa ada banyak klub yang berminat kepada Declan Rice. Namun ia menilai Manchester United punya kans untuk mengamankan jasa pemain West Ham United tersebut. Ia menyebut bahwa kuncinya saat ini MU harus gerak cepat untuk mengamankan sang gelandang sebelum para rival mereka melakukan itu. Jika MU serius ingin merekrut Declan Rice, mereka harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa sang gelandang. West Ham United dilaporkan ogah menjual pemain timnas Inggris itu di bawah angka 100 juta pound sterling di tahun 2023 nanti. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Mereka bisa mengamankan jasa Benjamin Sesko di tahun 2023 nanti. Namun di musim panas kemarin MU kena tikung RB Leipzig. Raksasa Jerman itu sukses mengunci transfer Benjamin Sesko, di mana sang striker kini dipinjamkan kembali ke RB Salzburg. Sebelum musim depan ia jadi pemain RB Leipzig seutuhnya. 90 Min mengklaim bahwa harapan Manchester United merekrut Benjamin Sesko masih belum sirna, karena RB Leipzig ternyata berencana untuk menjual sang striker. Mereka menilai sang striker bisa jadi aset yang bagus untuk dijual di musim panas tahun depan, karena sang striker dinilai bakal laku dengan harga yang sangat tinggi. Alhasil mereka sudah membuka komunikasi dengan Manchester United untuk menawarkan jasa Benjamin Sesko ke raksasa Premier League tersebut. Namun Manchester United harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Sesko, karena RB Leipzig membandrol sang striker di harga yang cukup mahal. RB Leipzig berhasil membeli Sesko dari RB Salzburg dengan tebusan sekitar 25 juta euro. Mereka berencana untuk melipat gandakan mahar transfer ini ke Manchester United. Jika MU mau, Setan Merah dilaporkan harus menyetor 75 juta euro ke raksasa Jerman itu. Jadi kini pihak RB Leipzig menunggu pinangan Setan Merah untuk sang striker. Donny van de Beek berpotensi melanjutkan karirnya di Italia pada tahun 2023 nanti. Inter Milan dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Laporan Picajes mengklaim bahwa Inter Milan tertarik untuk merekrut Van de Beek di musim panas nanti karena stok gelandang mereka cukup terbatas. Simone Inzaghi membutuhkan pemain yang bisa memperkuat lini tengah Inter Milan. Kebetulan ia menyukai gaya bermain sang gelandang. Apalagi Van de Beek bisa memainkan beberapa posisi di lini tengah. Jadi Inzaghi sangat tertarik untuk merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan akan memprioritaskan transfer Van de Beek di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk meminjam sang gelandang terlebih dahulu. Mereka ingin menguji kemampuannya terlebih dahulu. Jika Van de Beek mampu memenuhi ekspektasi mereka, maka sang gelandang akan dipermanenkan di musim panas tahun depan. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Erik ten Hag meminta semua proses negosiasi kontrak baru pemain Setan Merah ditunda semua. Menurut laporan The Telegraph, Erik ten Hag meminta semua negosiasi kontrak itu ditunda karena ia belum selesai mengevaluasi para pemain MU. Ia ingin melihat performa timnya secara keseluruhan. Ia ingin melihat apakah sang pemain punya motivasi dan profesionalitas saat berlatih dan bertanding. Ia menilai 3 bulan masih terlalu sebentar untuk mengevaluasi performa timnya. Jadi ia ingin melanjutkan proses evaluasinya tersebut. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk menunda proses negosiasi kontrak baru tersebut hingga akhir 2022 ini. Ia akan mencoba untuk membuat analisis yang komprehensif mengenai siapa saja pemain yang layak dipertahankan dan pemain mana yang lebih layak untuk dilepas. Jadi ia akan menginformasikan kepada manajemen MU mana yang layak dipertahankan dan mana layak yang sebaiknya dilepas. Jadi berharap hingga akhir tahun ini para pemain MU bekerja keras untuk mempertahankan karir mereka. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar pergerakan Manchester United di bursa transfer musim dingin nanti. Ia menyebut bahwa Cody Gakpo berpotensi jadi pemain Setan Merah di musim dingin nanti. Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa nama Cody Gakpo sebenarnya bukan incaran baru bagi MU. Di musim panas kemarin ia sempat nyaris bergabung dengan United.
Erik ten Hag terkesan dengan rekam jejak sang striker selama di era divisi. Jadi ia menilai penyerang VSP itu cocok untuk skema yang ia bangun di MU. Namun transfer itu batal karena dana MU habis untuk merekrut Anthony. Namun Erik ten Hag masih tertarik kepada sang penyerang, sehingga ia ingin merekrutnya di Januari nanti. Laporan lain yang beredar di Inggris menyebut Ten Hag ingin Gakpo bergabung dengan timnya di Januari 2022 nanti. Namun situasi ini akan ditentukan hasil nego Ten Hag dengan manajemen MU. Ini disebabkan manajemen MU enggan keluar uang di musim dingin nanti. Mereka ingin memfokuskan dana transfer mereka di musim panas 2023. Inilah mengapa Ten Hag masih berdiskusi dengan manajemen Setan Merah untuk melobi agar ada dana yang bisa turun untuk merekrut Cody Gakpo.